Setiap orang punya permasalahannya sendiri. Tidak jarang dalam permasalahan itu membuat seseorang sangat sedih dan sangat kecewa. Namun akan tetap ada cara untuk lebih bahagia di tengah kegalauan tersebut. Kamu bisa mulai dengan fokus pada diri sendiri, lalu menyebarkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Berikut adalah cara hidup lebih bahagia tanpa beban. Yang pertama adalah tersenyumlah. Kamu mungkin sering melakukan tersenyum pada saat hati sedang gembira. Namun yang sebenarnya, senyum dan kebahagiaan memiliki hubungan yang dua arah. Kamu tetap bisa mencoba tersenyum untuk memancing rasa bahagia. Jangan lupa untuk memulai hari dengan tersenyum pada saat bangun di pagi hari. Kedua, rutin berolahraga. Cara hidup bahagia yang kedua adalah dengan melakukan rutin berolahraga. Aktivitas fisik tidak hanya untuk kesehatan fisik saja, tetapi juga membantu mengurangi rasa stres, rasa cemas, dan juga gejala depresi. Rutin berolahraga dikaitkan dengan naiknya rasa harga diri atau self-esteem dan rasa bahagia. Kamu tidak perlu melakukan olahraga berat untuk mendapatkan manfaatnya. Salah satu olahraga ringan yang mungkin bisa kamu coba adalah berkeliling komplek, mengikuti kelas-kelas yang ada seperti kelas yoga, dan juga melakukan peregangan pada saat mau tidur. Ketiga, tidur yang cukup. Merasakan kebahagiaan bisa didapat dengan tidur yang cukup. Beristirahat yang cukup sangat vital untuk kesehatan fisik, otak, dan psikologis. Pastikan kamu bisa istirahat tidur sehari kurang lebih 7-8 jam. Dan untuk memastikan kamu terlelap tidur, kamar harus tenang, bersih, dan juga gelap. Jangan lupa untuk membiasakan tidur dan bangun di jam yang sama untuk menghindari kelebihan tidur. Keempat, konsumsi makanan sehat. Memperhatikan makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi juga dilakukan untuk mencapai hidup yang bahagia. Beberapa zat bergizi tertentu bahkan dikaitkan dengan kondisi psikologis yang baik, seperti misalnya karbohidrat yang melepaskan serotonin, si hormon kebahagiaan, makanan tinggi protein yang melepaskan dopamin, dan norepinefrin, senyawa yang berefek baik untuk meningkatkan konsentrasi. Sebaliknya, makanan yang melalui proses pengolahan yang panjang dan makanan yang digoreng cenderung membuat mood menjadi buruk. Jadi, kurangi makanan yang tidak baik untuk tubuh karena berkaitan dengan rasa bahagia yang kamu miliki. Kelima, berikan pujian untuk orang lain. Memberikan pujian yang tulus kepada orang lain juga merupakan cara untuk mendapatkan bahagia secara mudah. Selain dapat membahagiakan diri sendiri, pujian juga akan dapat menyenangkan hati orang lain yang dipuji. Pusatkan pujian pada kualitas yang ada pada diri seseorang dan tidak terlalu fokus berdasarkan penampilan fisiknya. Hal itu misalkan bisa diperoleh dengan cara seperti ini. Misalkan, aku suka senyummu yang bisa menularkan kebahagiaan pada orang lain. Atau, kamu menginspirasiku untuk menjadi lebih baik. Keenam, jangan larut dalam kesendirian. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Walau beberapa orang mungkin menganggap dirinya kurang terbuka, ada kalanya tetap membutuhkan 1 atau 2 orang untuk berbagi atau bercengkerama. Apabila memungkinkan, kamu juga bisa mencoba untuk merawat hewan peliharaan di rumah agar membuat hidupmu jadi lebih berwarna. Melihat berita buruk dari media sosial bisa membuat pikiran menjadi negatif. Cara hidup bahagia yang patut dicoba adalah mengabaikan smartphone untuk sementara. Walaupun terasa sulit, tetapi tidak ada salahnya jika mengalokasikan waktu sebentar. Misalnya di akhir pekan, mematikan HP dan mengabaikan pesan selama 2 jam.
Kamu bisa menggantinya dengan mengisi waktu dengan berjalan-jalan, meditasi, atau hanya sekedar untuk berbaring. Hal ini juga bisa membantumu untuk lebih banyak berpikir positif. Kedelapan, ciptakan ritual self-care yang paling cocok untuk diri sendiri. Hidup memang tidak mudah dan banyak rintangan yang terus menghampiri. Tak ada salahnya untuk menciptakan ritual self-care yang paling sesuai dengan kebutuhan diri sendiri. Dalam hal ini tidak perlu ribet dan mahal. Kamu bisa menggunakan cara sederhana untuk meningkatkan mood. Misalnya dengan mandi air hangat di malam hari, menggunakan masker wajah, membaca buku, atau juga menyiapkan film seri yang kamu persiapkan untuk nonton di akhir pekan. Apapun ritual positif itu, lakukanlah agar hidup lebih bahagia dan kamu mendapatkan keseimbangan. Kesembilan, alokasikan waktu dan rezeki untuk orang lain. Studi menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang lain akan mempengaruhi kebahagiaan diri sendiri. Selain memberikan pujian, alokasikan waktu dan rezeki untuk bisa kamu berikan kepada orang lain. Dalam hal ini, contohnya, kamu bisa mendonasikan dana ke yayasan yang terpercaya, memberi makanan hewan di jalan, atau menjadi sukarelawan pada yayasan yang kamu minati. Kesepuluh, agendakan me time. Me time sangat bermanfaat untuk merasakan kebahagiaan dan juga untuk merefleksikan diri sendiri. Kamu bisa makan sendirian di restoran favorit, atau nonton bioskop sendiri, atau juga kamu bisa bertamasya ke tempat wisata yang kamu sukai. Kesebelas, terima kenyataan pada saat momen pahit sedang menghampiri. Agar memperoleh kebahagiaan juga bisa dilakukan dengan menerima kenyataan pahit saat momen menghampiri. Memang terdengar kejam, namun faktanya hidup tidak selalu dibarengi dengan momen-momen manis yang indah. Saat mengalami keadaan yang menyedihkan, terimalah kenyataan itu dan rasakanlah kesedihan yang mendalam dan kondisi yang berduka itu. Biarkanlah dirimu bersedih dengan kejadian yang tidak menyenangkan. Kemudian, pikirkan cara yang paling mungkin untuk membantumu segera pulih dari kesedihan itu. Yang pasti, jangan pura-pura bahagia di saat kamu berduka. Sekali setahun, kamu bisa melakukan refleksi diri sejauh mana dirimu berkembang sampai titik saat ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kamu bahagia dibandingkan setahun yang lalu? Dan apabila ada target yang belum bisa tercapai, ingatlah selalu, masih ada waktu-waktu berikut untuk berusaha. Lupakanlah masa lalu itu. Lupakanlah masa lalu yang menjerat kebahagiaan diri. Ke-13, membuat perencanaan keuangan. Banyak hal yang sering terjadi runyam karena kamu tidak merencanakan jauh-jauh hari. Penyebabnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah keuangan. Karena itu, lakukanlah menabung sedikit demi sedikit untuk menghadapi masa depan nanti. Cobalah untuk mulai memiliki tabungan, dana investasi, dana darurat dalam perencanaan keuanganmu. Ke-14, terhubung dengan orang lain. Pada dasarnya tidak ada orang yang suka hidup sendirian. Kamu harus selalu terhubung dengan orang lain. Kamu perlu terhubung dengan orang lain dalam hal sekecil apapun. Kamu bisa mulai dengan membuka obrolan dengan tetangga rumah dan dilanjut dengan keluarga yang jauh. Tidak ada salahnya sekedar menanyakan kabar kepada teman lama. Hal tersebut bisa menjadikan sebuah obrolan yang menarik dan itu akan membuat hatimu bahagia. Yang terakhir, untuk mencari kebahagiaan, jika memang dirasa perlu, kamu bisa menemui praktisi kesehatan medis atau psikolog. Dalam hal ini, antara lain, kamu juga bisa menurunkan risiko penyakit kronis dengan rutin melakukan pengecekan medis.
Misalnya, kamu bisa melakukan pengecekan darah, kadar kolesterol, hingga tes kesehatan lain. Dan apabila moodmu selalu buruk dan itu mempengaruhi aktivitas sehari-hari kamu, alokasikanlah waktu untuk menemui psikolog atau konselor. Demikian tadi beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk meraih bahagia tanpa beban.